Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ilaina iyabahum. Sungguh kepada kamilah mereka kembali. Tak ada satupun makhluk yang diciptakan oleh Allah yang dalam proses kehidupannya lalu kemudian sampai kepada proses kematiannya itu tidak ada yang tidak kembali kepada Allah, kembali kepada Tuhannya, kembali kepada fitrahnya, kembali kepada penciptanya, mempertanggungjawabkan atas segala ujian, atas segala cobaan, atas segala ajab yang Allah timpakan dari sejak ia lahir sampai mati. Bagi mereka yang mempercayai kenabian, bagi mereka yang mengikuti jalan kerasulan Adam sampai Rasulullah, Allah menegaskan bahwa apapun yang terjadi kepada nabiku adalah bentuknya ujian dari dalam diri mereka sendiri. Allah menguji, lalu Allah juga memberikan cobaan, yaitu dari luar mereka, dari luar batin mereka, jiwa mereka, keluarga mereka, anak-anak mereka, saudara-saudara mereka. Apapun itu bentuknya, walaupun itu dalam bentuk kesenangan yang paling nyata, itu bentuknya adalah ujian. Ketika Ibrahim berdoa, diminta bahwa keturunannya itu menjadi bintang-bintang di surga atau bintang-bintang di bumi yang akan menerangi malam, Allah mengabulkan. Namun Allah juga menegaskan bahwa anak-anakmu itu adalah ujian. Apakah engkau lebih mencintai Ismail daripada aku? Sehingga Allah memerintahkan Ibrahim untuk menyembelih Ismail. Itu ujian dalam bentuk perintah, kecintaan. Dan ternyata Ibrahim berhasil melampauinya. Makanya salah satu ciri penduduk surga yaitu wajahnya berseri-seri, yaitu 11-12 dengan wajah Ibrahim. Yang ternyata Allah percaya bahwa cintanya itu kepada Allah itu melebihi segalanya, bahkan melebihi anaknya sekalipun, walaupun itu luar biasa soleh, luar biasa beradab, luar biasa tampan, luar biasa cerdas. Jadi para nabi itu sebenarnya tidak memiliki kenikmatan kalau paham betul bahwa mahjab cinta, mahjab yang paling tinggi tingkatannya, mahjabnya Ibrahim Kalimullah, ucapannya itu adalah ucapan Allah, geraknya adalah gerak Allah, pikirannya adalah pikiran Allah. Dia tidak pernah meminta sesuatu pun kepada selain Allah. Itu luar biasanya tauhidnya Ibrahim. Makanya sampai kapanpun tauhidnya itu tidak akan pernah tergoyahkan, tidak akan pernah luntur oleh zaman. Meskipun keturunannya itu Musa, keturunannya Isa, meskipun sampai Rasulullah itu mau berusaha diselewengkan dalam bentuk apapun, tauhidnya itu tidak akan pernah luntur. Seperti kebalikannya adalah musuhnya para nabi itu. Meskipun mereka kaya, meskipun mereka tampan, meskipun mereka cantik, meskipun mereka luar biasa bahagia, terlihat harmonis, itu sesungguhnya bentuknya adalah azab.
Karena di dalam batinnya itu mengingkari ketauhidan yang pada waktu di zamannya itu dikumandangkan oleh para nabi, para rasul. Tingkatan yang pertama adalah berpaling, tidak mengakui. Ini level paling terendah, kekafiran yang paling terendah. Karena mereka memiliki Tuhannya masing-masing, mereka memiliki sesembahannya masing-masing, pilihan hidupnya masing-masing. Wallahu alam, ajabnya itu mungkin lebih ringan daripada level yang kedua, yaitu kafir. Selain tidak mengakui Musa, selain tidak mengakui Nuh, selain tidak mengakui Muhammad, selain tidak mengakui Ibrahim, selain tidak mengakui Isa, mereka juga ingin menumpahkan darah para nabi, ingin melecehkan para nabi, ingin menistakan para nabi. Makanya Allah menegaskan ajab mereka itu 3 harokat. Ajab itu arti kata dari sesuatu yang besar, kehinaan yang paling besar. Bencana yang paling besar. Ajab itu dalam bentuk kata bahasa Arab. Kerusakan yang paling besar. Syukur-syukur kalau mereka paham dirinya, sadar dirinya. Banyak yang tadinya memusuhi para nabi akhirnya jadi pengikut setia. Contohnya Umar bin Khattab. Di dalam Sunni itu luar biasa perangainya, sampai dijuluki Al-Faruq. Maaf saja nih yang bagi Syiah nih, karena saya paham betul. Pasti telinga Anda itu sangat luar biasa merah mendengar kata-kata seperti itu. Karena di dalam sirah Syiah yang membuat Fatimah itu menjadi keguguran, harusnya Hasan dan Husain memiliki adik, itu disebabkan oleh Umar bin Khattab yang mendorong Fatimah ke dalam dinding rumahnya karena Ali tidak mau berbaiat kepada Abu Bakar. Luar biasa memang laknatullah itu dalam menistakan pengikut Rasulullah setelah meninggal dunia. Namun apapun bentuknya itu, sejarah-sejarah itu, sesakit apapun batin yang ada di dalam diri kita mendengar sejarah-sejarah Rasulullah, itu manusiawi. Makanya Rasulullah itu ingatkan pada, kalau bisa tidak ada bentuk mujizat aku seperti nabi-nabi yang lain, jangan. Aku ingin menegakkan akal. Akal manusia itu harus tegak, sehingga para dukun, para penyihir, para ahli nujum itu tidak ada tempat untuk menyesatkan manusia. Tidak ada tempat. Makanya selain dia bermusuhan dengan Abu Sufyan, Rasulullah sangat memusuhi itu para penyihir-penyihir. Tidak ada nabi-nabi, tidak ada Rasul itu yang tidak memiliki musuh selain daripada penyihir-penyihir. Karena iblis tahu betul, iblis juga butuh pasukan berbentuk manusia. Makanya diberi kekuatan sedikit untuk melogikakan. Hanya ilmu kebetulan yang mereka miliki. Kalau dalam bentuk sihir-sihir yang paling nyata sudah dipangkas habis. Zaman Sulaiman itu udah paling pangkas. Bentuk-bentuk memindahkan gedung-gedung, Allah juga sanggup. Zaman Nabi Sulaiman masih juga hidup itu sampai di zaman Musa, sampai di zaman Isa, dan terakhir sampai di zaman Rasulullah, sampai turun surat apa itu yang surat 3 terakhir dari Al-Quran itu yang Rasulullah mau ditenung. Begitu Allah menegaskan di surat Al-Ghasyiyah ayat ke-25, sungguh kepada
Kamilah mereka kembali, segala ujian yang mereka hadapi, segala cobaan yang mereka hadapi, bahkan segala ajab yang mereka terima, mereka akan kembali semua kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin.